Omongan penipu, presiden marah-marah, jenderal-jenderal marah-marah, intelektual bayaran ikut-ikutan. Mau lanjut? Yuk di subscribe dulu kawan, like, comment, and share. Selanjutnya saya akan baca satu bab di dalam buku ini, bab 7, para jenderal marah-marah. Satu, para jenderal marah-marah. Pagi itu kemarahannya disiarkan oleh televisi, tapi aku tidur, istriku yang menonton. Istriku kaget sebab seorang letnan jenderal menyeret-nyeret namaku. Dengan tergopoh-gopoh selimutku ditarik-tariknya. Dengan mata masih lengket aku bertanya, mengapa? Hanya beberapa patah kata keluar dari mulutnya. Namamu di televisi. Kalimat itu terus diulang seperti otomatis. Aku tidur lagi, dan ketika bangun, wajah jenderal itu sudah lenyap dari televisi karena acara sudah diganti. Aku lalu mandi. Aku hanya ganti baju, celananya tidak. Aku memang lebih sering ganti baju ketimbang celana. Setelah menjemur handuk, aku ke dapur. Seperti biasa, mertuaku yang setahun lalu ditinggal mati suaminya itu telah meletakkan gelas berisi teh manis. Seperti biasanya, ia meletakkan di sudut meja kayu panjang itu dalam posisi yang gampang diambil. Istriku sudah mandi pula. Ketika berpapasan denganku kembali, kalimat itu meluncur. Namamu di televisi, namamu di televisi. Ternyata istriku jauh lebih cepat mengendus bagaimana kekejaman kemanusiaan itu daripada aku. 2. Aku diburu pemerintahku sendiri. Layaknya aku ini penderita penyakit berbahaya. Aku sekarang buron, tapi jadi buron pemerintah yang lalim, bukanlah cacat. Pun seandainya aku dijebloskan ke dalam penjaranya, aku sekarang terlentang di belakang bak truk yang melaju kencang berbantal tas dan punggung tangan. Kuisap dalam-dalam segarnya udara malam. Langit amat jernih oleh jutaan bintang. Sungguh, baru malam ini begitu merdeka paru-paru. Malam sangat jernih, sejernih pikiranku. Walau penguasa hendak mengeruhkan, tapi siapa mampu mengusik ketenangan bintang-bintang. 3. Buat 1. CH dan AB. Darahku mengalir hangat lagi setelah puluhan jam sendi-sendi tulangku beku, kurang gerak. Badanku panas lagi setelah nasi sepiring, sambal kecap dan telur goreng tandas bersama tegukan air dari bibir gelas keramik yang kau ulurkan dengan senyum manis. Kebisuan berhari-hari kita pecahkan pagi itu dengan salam tangan, pertanyaan, dan kabar-kabar hangat. Pagi itu budimu menjadi api, tapi aku harus pergi lagi. Mungkin tahun depan atau entah kapan akan ketuk lagi daun pintumu, bukan sebagai buron baru. 4. Kado untuk pengantin baru. Pengantin baru ini ada kado untukmu, seorang penyair yang diburu-buru. Maaf aku mengganggu malam bulan madumu. Aku minta kamar satu untuk membaringkan badanku. Pengantin baru, ini datang lagi tamu, seorang penyair yang dikejar-kejar sergala. Memang tak ada kenikmatan di negeri tanpa kemerdekaan. Selamanya tak akan ada kemerdekaan jika berbeda pendapat menjadi hantu.
Pengantin baru, ini ada kado untukmu, seorang penyair yang dikejar-kejar serdaru dari kampung. 5. Ku terima kabar dari kampung, rumahku kalian geledah, buku-bukuku kalian jarah, tapi aku ucapkan banyak terima kasih karena kalian telah memperkenalkan sendiri pada anak-anakku. Kalian telah mengajari anak-anakku membentuk makna kata penindasan sejak dini. Ini tak diajarkan di sekolahan, tapi rezim sekarang ini memperkenalkan kepada semua kita setiap hari di mana-mana sambil nenteng-nenteng senapan. Kekejaman kalian adalah buku pelajaran yang tak pernah ditulis. 6. Wani, bapakmu harus pergi. Kalau teman-temanmu tanya kenapa bapakmu dicari-cari polisi, jawab saja, karena bapakku orang berani. Kalau nanti ibu didatangi polisi lagi, menangislah sekuatmu, biar tetangga kanan kiri datang dan mengira ada pencuri masuk rumah kita. 7. Pepatah buron. Penindasan adalah guru paling jujur bagi yang mengalami. Lihatlah tindakan penguasa, bukan retorika, bukan pidatonya. Kawan sejati adalah kawan yang masih berani tertawa bersama walau dalam kepungan bahaya. 8. Kekuasaan yang sewenang-wenang membuat rakyat selalu berjaga-jaga dan tak bisa tidur tenang sampai mereka sendiri lupa batas usianya tiba, dan dalam diamnya rakyat ternyata bekerja menyiapkan liang kuburnya. Lalu mereka bersorak, ini kami siapkan untukmu tiran, penguasa yang lalim ketika mati tak ditangisi rakyatnya, sungguh memilukan, kematian yang disyukuri dengan tepuk tangan. 9. Ujung rambut, ujung kuku, gendang telinga, dan selaput bola mataku tidak mungkin lupakan kamu. Bilur di punggung, nyeri di tulang berhari-hari, darah di helai rambut, ujung kuku, gendang telinga, dan selaput bola mataku telah mengotori namamu. Nyeri di tulang berhari-hari, bilur di punggung karena sabetan telah mencoreng namamu. Kau takkan bisa mencuci namamu sekalipun 1000 mobil pemadam kebakaran kau kerahkan. Kau takkan bisa mencuci tanganmu sekalipun 1000 pengeras suara melipat gandakan pidatomu. Suara rakyat adalah suara Tuhan, dan kalian tak bisa membungkam Tuhan sekalipun kalian memiliki 1 juta gudang peluru. 10. Jakarta simpang siur, ormas-ormas tiap dengar berita pasti ada aktivis ditangkap. Telepon-telepon disadap, koran-koran disumbat, rakyat was-was dan mengap. Diam-diam orang cari informasi dari radio luar negeri. Jangan percaya pada berita media massa cetak dan elektronika asing. Penguasa berteriak-teriak setiap hari, nasionalismenya mirip Nazi. 11. Berhari-hari, ratusan jam, ratusan kilometer, puluhan kota, bus, kol, truk, angkutan, asap rokok, uap sampah, tengik WC, knalpot terminal, embun subuh, baca koran, omongan penguasa, nonton TV, omongan penipu, presiden marah-marah, jenderal-jenderal marah-marah, intelektual bayaran ikut-ikutan, sekretariat organisasi aktivis diobrak-abrik, penculikan, penggerebekan, pengejaran, pembenaran dibikin kemudian semua benar karena semua diam. 12. Apa penguasa kira rakyat hidup di hari ini saja? Apa penguasa kira ingatan bisa dikubur dan dibendung dengan moncong tank?
Apa penguasa kira selamanya ia berkuasa? Tidak. Tuntutan kita akan lebih panjang umur ketimbang usia penguasa. Derita rakyat selalu lebih tua walau penguasa baru naik mengganti penguasa lama. Umur derita rakyat panjangnya sepanjang umur peradaban. Umur penguasa mana pernah melebihi tuanya umur batu akik yang dimuntahkan ledakan gunung berapi. Ingatan rakyat serupa bangunan candi. Kekejaman penguasa setiap zaman terbaca di setiap sudut dan sisi yang menjulang tinggi. 13. Ketika datang malam aku menjadi gelap, ketika pagi datang aku menjadi terang. Aku rakyatmu hidup di 8 penjuru. Kau tak bisa menangkapku karena kau tak mengenalku. Kau tak bisa mendengarkan aku karena kau terus berbicara, berbicara dan berbicara dengan mulut senapan. Pembantaian, pembantaian dan pembantaian. Mayat-mayat bergelimpangan, mayat-mayat disembunyikan. Kau tak bisa menguburkan aku, kau tak bisa menyembuhkan lukaku, karena kau tak kenal aku, karena kau terus berbicara, berbicara dan berbicara dengan tembakan dan ancaman dan penjara. 14. Habis cemasku kau gilas, habis takutku kau tindas. Kini padaku tinggal tenaga mendidih. Segala telah kau rampas, kau paksa aku tetap bodoh, miskin dan dalam ampas. Kini padaku tinggal tenaga mengepal-ngepal di jalan-jalan. Habis cemasku kau gilas, habis takutku kau tindas. Aku masih tetap waras. 15. Ayo kita tebakan. Dia raja tapi tanpa mahkota, punya pabrik, punya istana. Coba tebak siapa dia? Dia adalah aku. Dia kaya, keluarganya punya saham di mana-mana, tapi negaranya ranking 3 paling korup di dunia. Coba tebak siapa dia? Dia adalah aku. Dia tua tapi ingin tetap berkuasa. Tak boleh ada calon lain selain dia. Kalau marah, mengerahkan angkatan bersenjata. Rakyat kecil yang tak bersalah ditembak jidatnya. Coba tebak siapa dia? Dia adalah aku. Dia sakti tapi pasti mati, meski seakan tak bisa mati. Coba tebak siapa dia? Dia adalah aku. Siapa aku? Aku adalah diktator yang tak bisa tidur nyenyak. 16. Hujan malam ini turun untuk melindungiku. Intel-intel yang bergaji kecil pasti jengkel dengan yang memerintahku. Hujan malam ini turun untuk melindungiku, agar aku bisa istirahat, agar tenagaku pulih setelah berhari-hari lelah, agar aku tetap segar dan tenang. Hujan malam ini turun untuk melindungiku. Bunyi kodok dan desir angin membikin pelupuk mataku membesar. Aku ngantuk dan ingin tidur. Biarlah para serdadu di ibu kota berjaga-jaga dengan senapan M16-nya. Biarlah penguasa sibuk sendiri dengan ketakutannya, karena telah mereka tahu sendiri bom waktu di mana-mana. Mereka menciptakan musuh dan menembaknya sendiri. Hujan malam ini turun demi mengamankannya sendiri. Hujan malam ini turun untuk melindungiku. Malam yang gelap ini untukku, malam yang gelap ini selimutku. Selamat tidur tanah airku, selamat tidur anak istriku. Saatnya akan tiba bagi mereka untuk semua. 17. Bernapas panjanglah, jangan ditelan kalut.
Bernapas panjanglah, jangan dimakan takut. Bernapas panjanglah, jangan berlarut-larut. Bernapas panjanglah, jangan surut. Bernapas panjanglah walau gelap. Bernapas panjanglah walau pengap. Bernapas panjanglah kau. Bernapas panjanglah para korban. Bernapas panjanglah aku. Bernapas panjanglah kalian. Bernapas panjanglah semua. Bernapas panjanglah melihat tank-tank dikerahkan. Bernapas panjanglah melihat tentara mondar-mandir berselendang M16. Bernapas panjanglah mendengar para aktivis ditangkapi. Bernapas panjanglah para kambing hitam yang diadili. Bernapas panjanglah dengan memutar balikan ini. Mereka ingin sejarah dibaca bersih. Bagaimana mungkin jika mereka menulis dengan sobekan daging, laras senapan, dan kubangan darah? Baca kembali semuanya dan bernapas panjanglah. Bernapas panjanglah akal, bernapas panjanglah hati, bangun dan bernapas panjanglah. 18. Di ruangan ini yang bernapas cuma aku, cecak dan serangga. Air menetes rutin dari keran ke bak mandi. Semakin dekat aku dengan detak jantungku. Dingin ubin, lubang kunci, pintu tertutup, kurang cahaya, kini bagian hidupku sehari-hari. Di sini bergema puisi, di antara garis lurus tembok, lengkung meja, kursi dan rumah sepi. Puisi yang ditajamkan pukulan dan aniaya tangan besi penguasa. 19. Bulan Agustus sudah tiba, penduduk ramai-ramai pasang bendera, tapi aku hanya lihat yang di seberang rumah saja. Kuintip dari lubang kunci sebab aku dikejar-kejar penguasa. Sudah puluhan hari aku tak melihat angkasa. Kehidupan di sekelilingku kusimak dari detak, deru dan tawanya. Aku tak bisa lihat wujud dan wajahnya. Aku ditahan bukan di penjara. Aku di sel bukan di bui. Sebab kehidupan sehari-hari adalah penjara nyata rakyat di negeri ini. 20. Sebuah bank memasang iklan ukuran setengah halaman koran. Teriaknya, Dirgahayu Republik Indonesia 51 tahun. Dengan huruf kapital, iklan itu juga memekik-mekik merdeka, merdeka, merdeka. Sementara itu ratusan aktivis di daerah dan di ibu kota ditangkapi. Sebuah iklan ukuran setengah halaman koran menggusur kenyataan yang sewenang-wenang yang seharusnya diberitakan. Merdeka, merdeka, merdeka. Siapa yang merdeka? 21. Di atas rumah ada burung, ku tahu dari kicaunya. Di luar rumah ada orang, ku tangkap lagi dari cakap dan langkah kakinya. Ini rumah biasa, tak beda penjara. Di pagi ku baca di koran kabar penangkapan. Tapi sore ini ku dengar di jalan orang latihan baris berbaris untuk merayakan hari kemerdekaan. 22. Bagi siapa kalian memetik panenan? Pagi dingin, udara masih mengandung embun. Bukit-bukit di kejauhan disaput arak-arakan halimun. Matahari terbit sempurna, bulat merah tampah di langit. Batang-batang pohon besar dan cabang-cabangnya seperti ratusan penari yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi, kususuri keheningan ini. Sendiri, jilatan matahari, segarnya udara pagi. Alangkah indah negeri ini, andai lepas dari masa ganas tirani. 23. Non-stop 24 jam yang berkuasa di sini adalah cahaya. Saban pagi ia membuat garis-garis lurus di sekitar jendela. Gambar motif gorden tampak jelas, coklat, hitam, dan putihnya. Lalu pada sore hari ia mengubah warna langit-langit
sudut-sudut tembok, bidang upin dan susunan benda-benda yang ada di dalamnya. Dan bila malam tiba, telapak kakiku diberinya mata, demikian pula punggung tangan dan jari-jarinya. Saat aku terbaring, serasa yang ada cuma desir angin, detak jantung, tulang-tulang, dan embusan napasku saja. Tapi aku harus pergi dari kesunyian ini sebelum penguasa merenggut aku dan damai ini. Wiji Tukul. Terima kasih.